Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Berbagai masalah yang terjadi mau tak mau memunculkan dugaan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Munculnya dugaan kecurangan saat pencoblosan dan salah input hasil pemilu di aplikasi Sirekap banyak menimbulkan kesalahan dalam sistem Sirekap. Hal itu pun disuarakan sejumlah pihak. Di antaranya adalah selisih suara para paslon yang signifikan. Terbesar, selisih suara terjadi pada paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Itu ada 1.664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3, 3.059. Semua kebagian ditambah ya. Ya, jadi bagi-bagi, ya kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793, jadi yang tertinggi. Apakah ini sesuatu sengajaan atau apa? Ya kita perlu cermati terus. Selain itu, proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di daerah juga kerap diwarnai kericuhan. Seperti di Maluku Utara, kericuhan terjadi karena adanya ketidaksesuaian data perolehan suara. Sementara itu, kericuhan juga terjadi di Sulawesi Tenggara, di mana saksi Partai Nasdem walk out untuk menolak hasil pleno rekapitulasi. Yang terbaru, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang jadwal rekapitulasi di Aceh dan provinsi lainnya sebagai akibat banyaknya kendala proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idam Holik mengungkap, pihaknya mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang rekapitulasi daerah sebagai akibat force majeure di luar perkiraan rekapitulator. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyoroti KPU yang memperbolehkan rekapitulasi suara di daerah meski jangka waktu sudah lewat. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menyebut KPU gagal memitigasi resiko soal potensi permasalahan pada tahap rekapitulasi. Jika penetapan hasil pemilu mundur, maka KPU melanggar terhadap Undang-Undang tentang Pemilu. Misalnya ada tertunda ya, misalnya baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nah, KPU sudah mengeluarkan surat edaran tadi. Alasannya force majeure. Nah, sekarang KPU yang perlu menjelaskan ke publik force majeure-nya apa. Kenapa itu tidak bisa dimitigasi ya. Force majeure tadi misalnya ada pihak-pihak yang nggak terima sama hasilnya. Lalu misalnya ditemukan penggelembungan suara sehingga harus buka lagi C hasilnya. Nah, apakah hal-hal seperti ini tidak bisa diprediksi? Karena prinsip penyelenggaraan pemilu itu kan prosedurnya harus bisa diprediksi, timelinenya harus jelas. Jangan sampai mundur di kabupaten kota, mundur juga di provinsi, nanti bisa berdampak mundur di tingkat nasionalnya. Selain dugaan kecurangan pemilu, Majelis Sidang Kode Etik Komisioner KPU juga didera pelanggaran kode etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memvonis sanksi peringatan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari. Majelis Sidang menyatakan Hashim terbukti melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2024 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Selain Ketua KPU, 6 anggotanya menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Rabu 6 Maret lalu. Ini bukan kali pertama sidang DKPP menjatuhkan Hashim sanksi peringatan pelanggaran kode etik. Sebelumnya, Hashim divonis melanggar kode etik ketika meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus mampu mengatasi dugaan sejumlah kecurangan pemilu yang kian masif ditemukan. Jika tidak, legitimasi pemilu menjadi taruhannya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.